kita lanjutin dulu soal yang kemarin ya, yang belum selesai. Mana dia? Oke, soal berikutnya. Seorang perempuan umur 21 datang ke apotek. Mengeluh selalu mengalami nyeri menjelang menstruasi. Pasien ini memiliki riwayat gastritis. Pasien sudah tidak kuat menahan nyerinya. Pasien ingin mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit ABCDE. Ya, paracetamol, tapi harusnya NSAID ya. Oke, harusnya ada Oksid. iya, harusnya ada celecoxib. Kenapa harusnya ada celecoxib? Karena yang direkomendasikan oleh guideline dysmenorrhea ya, itu adalah NSAID ya, bukan paracetamol ya. Jadi ini paracetamol ini sifatnya paksa jawab ya. Paksa jawab aja ya. Berikutnya, perempuan usia 25 tahun menggunakan kontrasepsi oral yaitu progesteron dan estrogen. Apa yang bisa terjadi? Hipertensi. Hipertensi bisa ya. Estrogen itu akan menyebabkan retensi air dan natrium dan akan menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Ya. Jadi estrogen itu dapat menyebabkan ya. Retensi retensi air dan natrium ya bisa, dan dia juga bisa menyebabkan retensi air natrium dan bisa menyebabkan vasokonstriksi sehingga menyebabkan hipertensi. Bisa ya. Berikutnya kita tunggu dulu, saya accept temennya dulu nih. Ada yang baru mau join. Oke, berikutnya. Seorang ibu hamil dilarikan ke IGD karena menderita nyeri di bagian punggung belakang. Ya, diketahui wanita tersebut sudah mengalami pembukaan akhir. Obat apa yang digunakan untuk membantu kontraksi uterus? Oksitosin. Oksitosin, benar. Ya, jadi oksitosin itu ya, oksitosin. Itu secara penggunaan ada dua ya. Yang pertama, dia itu sebagai induksi persalinan. Ya. Yang kedua, dia itu penggunaannya untuk pencegahan ya, pencegahan perdarahan ya, postpartum. Perdarahan postpartum. Postpartum. Nah, itu peran dari oksitosin. Tunggu, saya accept lagi nih temennya. Oke, berikutnya. Seorang wanita datang ke apotek untuk membeli tablet kontrasepsi untuk pertama kalinya. Apa yang dilakukan oleh apoteker? Menyarankan ke Masih nggak? dokter. Tidak diberikan. Ya,
Menyarankan ke dokter ya. Oke. Nah, tapi kecuali nanti pasiennya itu sudah pernah menggunakan, ya sudah pernah menggunakan dan ada resepnya, itu biasanya dokternya itu memberikan resep, ya resep kontrasepsi itu selama berapa siklus di Satu. doa, berapa siklus? Enam. 6 siklus ya, seperti itu. 6 siklus itu maksudnya untuk 6 bulan ya. Nah, jadi biasanya itu resepnya itu bisa berlaku sampai 6 bulan biasanya ya. Nah, ini karena baru pertama kali nggak boleh dikasih, kecuali nantinya dia itu membawa atau dia pernah membeli apa namanya 3 strip, ya udah pernah beli 3 strip, udah pernah nunjukin resepnya, ya baru kita kasih. Nah, tapi nyatanya kan kalau di lapangan kasih aja ya tanpa resep. Oke, berikutnya. Seorang wanita 32 tahun melaksanakan ibadah haji. Ada ibadah haji selama kurang lebih 1 bulan. Wanita tersebut menanyakan obat untuk menunda menstruasi agar tidak mengganggu ibadahnya. A, B, C, D, E. C. C. Yang C ya. Jadi eh, ini untuk menunda ya, menunda menstruasi itu kita gunakan ya. Lini pertamanya adalah noretisteron ya, noretisteron. Oke, ini pilihan utama ya. Alternatifnya yang pilihan E ya, alternatifnya itu pilihan E, medroksi progesteron. Nah, itu alternatif ya, ini kita jadikan alternatif. Oke. Nah, idealnya ya untuk menunda menstruasi ini obat diminum 3 hari ya. Obat diminum 3 hari sebelum jadwal menstruasi tiba ya, jadwal menstruasi tiba. Menstruasi tiba ya. Nah, digunakan selama 10 hari. Namun ya namun dapat juga digunakan sampai 20 hari ya. Nah, ini terkait penggunaannya, nanti minumnya bisa 2 sampai 3 kali sehari. Oke, berikutnya tunggu exit temennya lagi nih. Berikutnya, seorang wanita 35 tahun memiliki riwayat penyakit diabetes, meminta saran terkait penggunaan pil kontrasepsi. Pil kontrasepsi apakah yang disarankan? Ada DM, saranin apa? Hanya mengandung Dosis rendah, Bang. progesteron ya. Oke. Jadi ini pakainya yang depomedroxyprogesteron ya. Baik. Nggak boleh pakai yang estrogen ya, karena estrogen itu juga bisa meningkatkan kadar gula darah ya. Estrogen itu bisa menyebabkan karena dia hormon kontra insulin ya. Estrogen itu hormon kontra insulin. Nah, jadi dia bisa meningkatkan kadar gula darah.
Ya, jadi pada pasien DM itu sebaiknya pakai yang hanya mengandung progesteron. Ya. Berikutnya, wanita umur 20 tahun merupakan korban pemerkosaan. Dokter hendak memberikan kontrasepsi darurat untuk wanita tersebut guna mencegah kehamilan. Kapan sebaiknya kontrasepsi darurat diberikan? Kapan sebaiknya diberikan? ABCDE? 4 hari pasca senggama, Bang. Oke, ada lagi yang mau nyoba? 3 hari. 3 hari. 3 hari, 3 hari, Bang. 3 hari. 3 Ya. hari, Bang. Oke, 3 hari pasca senggama. Nah, ini kenapa? Karena tunggu bentar, saya sebut. Hmm. Oh, tunggu dulu, saya ganti apa namanya? Oke, gambar ini kelihatan? Kelihatan, Bang. Bang. Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi prinsipnya gini deh ya. Jadi sperma ya, sperma itu nantinya ya, sperma itu misalnya di sini ya, ketika berhubungan, ya, ini spermanya di sini. Nah, sperma ini akan mengalir ya atau berenang lah gitu ya, berenang menuju ke ovarium. Ya, dia akan menuju ke sel telur atau ovarium di sini. Oke, ya, nah, dia akan menuju di sini. Oke, ya. Nah, waktu sperma, ya, waktu yang dibutuhkan sperma untuk menuju ke ovarium itu 3 hari. Ya, waktu sperma untuk menuju ke ovarium, ya, itu selama 3 hari. Sehingga apa? Sehingga obat-obatan ya atau pil KB darurat itu idealnya diberikan 3 hari pasca senggama atau di bawah 3 hari pasca senggama. Biar apa? Biar nantinya sel telurnya ini pecah. Jadi kita mempercepat menstruasi, ya. Jadi kan kalau teman-teman menstruasi ya otomatis sel telurnya ini pecah lisis, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga sperma itu tidak bertemu dengan sel telur, jadi nggak hamil, ya seperti itu. Oke, ya, nah, itu alasannya ya kenapa idealnya diberikan 3 hari, ya idealnya diberikan di bawah 3 hari pasca pasca senggama. Nah, ini ada sih referensinya ya, tunggu saya cantumkan juga sebentar. Mana dia? Opsin. Intinya kita cari kontrasepsi. Ini
Oke, ya. Nah, ini untuk obat-obat kontrasepsi darurat, ya. Berikutnya kita lanjutkan. Bang, maaf mau nanya. Gimana, Dek? Silakan. Kalau misalnya di pilihan jawabannya ada pilihan 1 hari, berarti pilih hari yang paling kecil ya, maksimal 3 hari gitu, Bang. Ya, maksimal 3 hari. Tapi nggak mungkin nanti. Jadi dia itu kan kontrasepsi darurat nih sebaiknya diberikan dalam waktu di bawah 3 hari. Jadi nggak mungkin nanti ada pilihan A 1 hari, B 2 hari, C 3 hari. Nah, nggak mungkin. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Aman ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, soal berikutnya. Seorang wanita mengalami amenore, ya, kemudian ada peningkatan kadar prolaktin. Ya, drug of choice-nya adalah, ini soal UKI pertama kali nih, Dek. Ya, A, B, C, D, E. C, Bang. Oke, C, ya, Bang. jadi gini, ya. Jadi gini, ya, untuk kasus amenore itu semua hormon bisa terlibat. Ya, amenore itu kan pasien yang tidak bisa Sudah haid. menstruasi, ya, tidak haid. Tidaknya ya, tidak haid. Oke, jadi faktor terjadinya itu hampir mirip sebenarnya dengan PCOS. Ya, pasien PCOS itu sebenarnya juga amenore juga, ya, tidak haid, ya. Nah, jadi awalnya itu ada resistensi insulin, ya, ada resistensi insulin. Nah, lalu kemudian, ya, akibat dari resistensi insulin, ya, nah, itu pasien itu akan mengalami hiperinsulinemia, ya. Oke. Akibat dari hiperinsulinemia, pasien akan mengalami terkait, ya, terkait hiperandrogen, ya, hiperandrogen. Androgennya tinggi. Ini pada wanita androgen tinggi itu akan menyebabkan, ya, akan menyebabkan gangguan estrogen dan progesteron. Gangguan estrogen dan progesteron. Okay. Nah, gangguan estrogen dan progesteron ini yang menyebabkan pasiennya tidak bisa menstruasi, ya, tidak bisa menstruasi. Nah, kalau kita lihat atau kita tarik, ya, bahwasannya resistensi insulin itu bisa dipicu oleh, ya, bisa dipicu oleh kurangnya jumlah dopamin, ya. Bisa dipicu oleh kurangnya jumlah dopamin, ya, atau dopamin rendah itu ternyata bisa menyebabkan pasien itu mengalami resistensi insulin. Oke, ya. Nah, selain itu juga ternyata dopamin yang rendah ini akan meningkatkan jumlah prolaktin, ya, meningkatkan jumlah prolaktin, meningkat produksi prolaktin. Baik. Prolaktin yang meningkat ini akan menyebabkan pengeluaran ASI, ya, ASI keluar. Oke. Nah, maka dari itu pada pasien amenore yang kadar prolaktinnya tinggi, walaupun wanita itu tidak punya anak, ASI-nya tetap keluar. Itu udah kelihatan, ya. Jadi amenore kemudian nggak punya anak, masih gadis, ASI keluar,
tidak sedang hamil, ya maka itu sudah bisa menjadi assessment. Oh, ini prolaktinnya tinggi. Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke. Nah, maka daripada itu, ya, kalau mau menekan prolaktin, jika mau menekan prolaktin, maka naikin dopamin. Ya, jika mau menekan prolaktin, ini tuh kuncinya. Ya, jadi solusinya, oke, solusinya adalah, oke, ya, turunkan prolaktin, oke, dengan cara meningkatkan dopamin. Nah, turunkan prolaktin dengan cara meningkatkan dopamin. Nah, makanya pada kasus amenore yang hiperprolaktin itu bisa diberikan bromokriptin karena bromokriptin merupakan agonis dopamin. Ya. Nah, nanti kebalikannya juga, Dek. Misalkan ada seorang ibu, ya, ASI-nya nggak mau keluar nih, ASI tidak keluar. Misalnya nih settingannya ya, misalnya ASI tidak keluar, berarti kalau ASI-nya tidak keluar, prolaktinnya? Rendah. Iya, prolaktin rendah. Ya, oke, prolaktinnya rendah. Nah, jadi kalau ASI-nya tidak keluar, ya nantinya kita harus meningkatkan prolaktin. Solusi, tingkatkan prolaktin. Nah, dengan cara menurunkan dopamin. Nah, gitu. Nah, makanya kalau ASI-nya tidak keluar, itu sering diberikan obat-obatan yang menekan dopamin. Misalnya yang terbukti secara klinis aman, ya aman dan efektif itu adalah domperidon. Ya, nah, itu off label dari domperidon tuh sering digunakan oleh Opgen untuk meningkatkan produksi ASI. Ya, penggunaannya cukup 1 bulan aja. Oke, sampai sini ada yang mau berdiskusi, silakan. Ada yang mau berdiskusi? Ada yang mau bertanya? Aman? Kita Aman, lanjut? Bang. Aman, Bang. Aman ya? Oke, Bang, maaf belum di ACC. Hesti. Ada Hesti, udah masuk Hesti? Terima kasih. Oh, sudah ya? Oke. Bang, jangan dihapus ya. Oh, silakan ditulis saja dulu, Dek. Sudah, Bang, makasih. Oke. Oke ya, kita lanjut. Ini soal ingatan dari kakak tingkatnya ya sebenarnya nih ya. Nah, jadi ini waktu bahas soal dulu ya. Waktu bahas soal dulu dengan kakak tingkatnya, karena dulu kan biasanya bahas soal itu usai TO ya. Usai TO. Nah, jadi ini kakak tingkatnya tuh pada nanya ya. Bang, ada soal TO seperti ini. Nah, itu ditanyakan sama kakak tingkatnya. Oke. Seorang anak memiliki kulit sensitif ya. Jika terkena sinar UV, ya, jika terkena sinar UV, sunscreen apa? Yang mana kandungan sunscreen? Zinc oxide. Zinc oxide. Ya, oke. Berikutnya,
Seorang bayi mengalami ruam popok setelah menggali informasi dari ibunya. Apoteker mengetahui bahwa bayi tersebut telah diberikan zinc oxide, namun belum sembuh. Oke, apa yang teman-teman rekomendasikan? A, B, C, D, E. A. Hidrokortison. Ya, hidrokortison. Ya, oke. Ya, jadi ingat untuk ruam popok, benar nggak pakai zinc oxide? Ruam popok itu benar nggak kita pakai zinc oxide? Benar, Bang. Benar, ya pakai zinc oxide. Tapi pada, ya, atau saya tuliskan aja ya tata laksananya ya. Sudah saya tuliskan tata laksana ruam popok atau dermatitis popok ya, ruam popok. Oke. Bisa menggunakan nantinya zinc oksida ya. Oke. Bisa. Kemudian apa lagi yang bisa? Lanolin ya. Oke. Kemudian yang bisa lagi yaitu kortikosteroid. Oke. Lalu kemudian jika disertai infeksi jamur bisa diberikan apa? Mupirocin. Golongan azol. Jika disertai infeksi bakteri, bisa diberikan Mupirocin. mupirocin. Ya. Oke, mupirocin. Oke, kita lanjut lagi. Seorang pasien mengalami gatal di kulit. Gatal biasanya terjadi ketika kulit lembab dan berkeringat. Pasien ini terdiagnosa tinea. Udah langsung apa tinea? A, B, C, D, E. B. B ya, terbinafin. Ya, nyempil nih harusnya di nanti ya di kasus infeksi maksudnya. Seorang pasien mengalami akne vulgaris. Ya, pasien ini mengalami akne vulgaris dan diberikan terapi retinol. Apoteker menyarankan retinol diberikan malam hari. Kenapa diberikan malam hari? Oksidasi dengan sinar UV. Iya, ya. Biasanya krim-krim malam itu memang mengandung retinol ya. Oke. Dan memang retinol ini nantinya tidak boleh digunakan pada pagi atau siang hari karena dia akan teroksidasi sehingga kulitnya akan plek-plek hitam ya. Oke. Ada soal lagi, pasien umur 7 tahun mengalami demam 39 derajat Celcius. Pasien diketahui mengalami gangguan fungsi hati. Anak-anak, A, B, C, D, E. C. A, B, C, D. Yang C. mana yang bisa? Yang C ya. Oke, Iya. ibuprofen ada yang supo ya, ingat. Gantinya paracetamol itu adalah ibuprofen ya. Seorang pasien mengalami migrain akut. Pasien diketahui memiliki riwayat hipertensi. Obat apa yang sebaiknya dihindari? Yang mana yang bisa menyebabkan vasokonstriksi? Ibuprofen. Apa yang paling parah? Ergotamin, Bang. Sumatritan. Ya. Oke, nggak boleh ya sumatritan. Ya, sumatritan itu perlu dihindari. Ya. Hindari pada pasien dengan kardiovaskular disease. Ya, nggak boleh. Ya, kalau ergotamin sama kafein ini kan memang nggak direkomendasikan terapinya. Ya, tapi disediaan kan banyak mengandung kafein. Ergotamin ini udah jarang ya, udah jarang. Oke, berikutnya seorang pasien mengalami demam berdarah, terus kemudian trombositnya sekian, HCT-nya normal, tekanan darah sekian. Terapi cairan apa yang diberikan untuk kasus DBD, DF, dengue fever, dengue. ABCDE?
DF itu kita berikan, tidak ada obatnya ya. Demam berdarah itu tidak ada obatnya ya. Tata laksana DF itu hanya memberikan terapi cairan ya. Nah, terapi cairannya adalah cairan kristaloid. Oke, ya. Nah, cairan kristaloid yang bisa digunakan itu Ringer laktat ya. NaCl 0,9%. Oke. Lalu kemudian ada dextrose 5%. Nah, ini yang bisa digunakan. Nah, tapi kalau RL, pasiennya dengan gangguan fungsi hati itu sebaiknya tidak menggunakan RL ya, karena laktat di metabolisme di hati. Oke, berikutnya seorang ibu datang membawa anaknya ke apotek. Ibu tersebut menyampaikan anaknya mengalami miliria. Nah, miliria berarti biang keringat. Yang keringat. Kemanakan dengan biang keringat? Alamin. Alamin. Ya, oke. Ada yang mau berdiskusi sebelum kita ganti soal? Ada yang mau berdiskusi dulu? Aman? Aman, Bang. Aman ya. Oke, ini saya save dulu. Oke, sekarang kita ganti soal. Ya. Oke, berikutnya ya. Oke, ini soal-soal saraf ya. Seorang pasien patah tulang terbuka. Patah tulang terbuka. Ya, open fraktur, skala nyerinya sekian. Dokter telah memberikan morfin, sudah dikasih morfin nih, ya. Namun nyeri belum teratasi. Sebagai apoteker, apa yang direkomendasikan untuk nyeri tersebut dari golongan yang sama? ABCDE? Pentanil. Fentanyl. Oke. Ya. Tata laksana nyeri menurut WHO. Ya. Nyeri itu ada nyeri ringan. Ya. Di mana nyeri ringan, visual analog scale-nya 1 sampai 3. Bisa menggunakan apa ini? Paracetamol. Oke. Ya. Dengan alternatif adalah NSAID. Oke. Kemudian ada nyeri sedang. Ya, ada nyeri sedang. Di mana nyeri sedang ini itu pasnya atau visual analog scale-nya 4 sampai 6. Nah, untuk 4 sampai 6 itu bisa menggunakan paracetamol tapi harus kombinasi dengan Tramadol. paracetamol harus kombinasi dengan kodein Kodein. atau bisa sih juga pakai tramadol boleh ya. Nah, lalu kemudian ada nyeri berat ya. Nah, untuk nyeri berat pasnya itu 7 sampai 10 ya. Ini udah pakai opioid yang poten seperti morfin, kemudian ada peptidin ya. Kemudian ada fentanyl, ya seperti ini. Oke, nanti plus minusnya adalah terapi adjuvan, ya. Oke. Ini ada yang bertanya, Bang, KN3A dan KN3B digunakan pada saat apa? Itu biasanya, itu mukanya siapa deh? Mukanya Zulkifli kah? Saya tuh. Mana? Zulkifli ya Bahlil, itu? Bahlil, Bang, Bahlil, Oh, Bang. Bahlil ya. Bahlil, oke. Jadi ada aja ya kelakuannya.
Oke, jadi KN3A, KN3B itu digunakan untuk kasus diare. Ya, umumnya kita pakai pada kasus diare. Karena kandungan elektrolitnya lengkap ya, KN3A atau KN3B. Oke, seorang wanita hamil 25 tahun mengalami epilepsi. Ya, pasien telah diberikan lamotrigine namun tidak menunjukkan respon yang adekuat. Terapi apa yang diberikan untuk wanita tersebut hamil? Tirasetam. Efesirasetam. Oke, ya. Tata laksana ya. Epilepsi pada bumi. Nah, itu bisa menggunakan lamotrigine. Ya, ini lini pertamanya. Ya, dengan alternatif ya boleh menggunakan levetiracetam. Oke. Nah, ada juga guideline yang mengatakan lamotrigine sama levetiracetam itu pilihan utama. Ada juga seperti itu. Nah, kemudian tidak lupa pasien bumil yang mengalami epilepsi harus diberikan multivitamin, yaitu asam folat, ya wajib, ya seperti itu. Oke, berikutnya. Anak umur 2 tahun masuk IGD karena kejang. Di rumah sudah diberi diazepam rektal 2 kali. Kemudian di IGD diberi diazepam injeksi, akan tetapi tetap kejang. Obat apa yang diberikan selanjutnya? Fenobarbital. Ini bisa fenitoin, bisa fenobarbital, ya. Bisa fenitoin, bisa fenobarbital nih. Ya, dua-duanya benar ya. Ini dua-duanya benar, tapi saya paksa jawab, saya pakai fenitoin ya. Nah, ini saya paksa jawab. Ya. Dua-duanya benar, tapi saya paksa jawab ini. Ya. Oke. Berikutnya, seorang pasien dilarikan ke IGD karena mengalami kejang berulang dengan durasi kejang lebih dari 5 menit. Berarti status epileptikus. Pakai apa status epileptikus? Diazepam. Oke, diazepam. Ya. Oke, tata laksana status epileptikus. Nah, jadi untuk status epileptikus, lini pertama ya itu bisa menggunakan golongan benzodiazepin ya. Nah, benzodiazepin yang disarankan itu ada diazepam ya. Ada diazepam, ada nanti lorazepam, sama ada midazolam ya. Nah, tapi untuk midazolamnya itu intramuskular. Oke. Nah, lini pertama tidak efektif ya. Lini pertamanya tidak efektif. Oke. Nah, tidak efektif maka dapat diberikan ya. Nah, boleh pakai fenitoin. Oke. Boleh pakai fenobarbital ya. Boleh pakai asam valproat ya. Oke. Lalu kemudian, nah ini kita jadikan ketiga obat ini kita jadikan second choice-nya ya. Oke. Nah, lalu kemudian ada lini ketiga atau lini terakhir ya. Lini 3 ya atau lini terakhir. Nah, itu bisa menggunakan propofol
atau bisa menggunakan midazolam ya, tapi kalau pakai midazolamnya yang IV. Oke, kita lanjut. Tunggu bentar deh. Insert, 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 insert. Oke. Seorang wanita 38 tahun dirawat di rumah sakit terkena kanker ovarium stadium 4. Oke. Lalu kemudian dan mengalami nyeri hebat hingga skala 8. Pengobatan yang digunakan untuk nyeri tersebut Morfin. karena nyeri Morfin. Nyeri berat. nyeri berat. Oke. Seorang wanita mengeluhkan nyeri pada bagian perut, meminta analog prostaglandin. Pada apoteker, kasih nggak obat ini? Tidak. Udah, berarti ABCDE Menyarankan konsultasi ke dokter. menyarankan untuk konsultasi dokter. Seorang pasien didiagnosa kanker payudara stadium 4 mengalami nyeri hebat, berarti Petidin. Petidin. Tadi ya udah kita bahas di atas ya. Seorang dokter di rumah sakit sedang berdiskusi dengan apoteker terkait pasien epilepsi dengan kondisi tubuh sudah membaik dan memerlukan fase pemeliharaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan fungsi hati pasien mengalami gangguan. Penggunaan obat apa yang dapat diberikan? Gabapentin. Gabapentin. Oke. Nah, epilepsi aman untuk hati. Epilepsi aman untuk hati. Apa aja? Aman. Gabapentin aman. Apalagi? Pregabalin. Apalagi? Topiramat ya. Oke, levetiracetam. Oke. Lalu kemudian anti epilepsi ya. Anti epilepsi aman untuk ginjal. Apa aja berarti? Kebalikannya berarti ya. Bisa pakai asam valproat boleh, ya, karbamazepin boleh, ya. Oke. Oke, berikutnya phenytoin ya boleh, ya. Ntar dulu. Oke, berikutnya seorang pasien berusia 18 tahun didiagnosa mengalami epilepsi, sudah menggunakan phenytoin selama 2 tahun, ya. Tetapi masih menunjukkan kekambuhan. Dokter menanyakan apoteker terkait obat yang berperan sebagai inhibitor GABA transminase sehingga menghambat degradasi GABA. ABCDE. Ini vigabatrin, ya. Oke, saya lihatin ini, saya masukin aja gambarnya ya untuk mekanisme kerja antiepilepsi. Antiepileptic mechanism of action. Tunggu.
Wah, tunggu deh. Tunggu. Ya. Saya download aja nih. Tah, download. Copy. Ah, ini ya. Ini adalah mekanisme kerja dari anti epilepsi. Ya. Dek lihat yang tidak diilustrasikan. Yang tidak diilustrasikan adalah vigabatrin. Ya, bahwasannya vigabatrin ini akan menurunkan degradasi GABA. Valproat meningkatkan GABA turnover sama menurunkan natrium channel. Topiramat ya menghambat natrium channel. Felbamat natrium channel juga. Ya, ini mekanismenya. Nah, soal ini berfokus dalam menghambat degradasi GABA. Berarti jawabannya adalah vigabatrin. Ya. Berikutnya Bang, izin ada Bang. seorang. Boleh gimana, Dek? Silakan. Teman aku ada yang belum di ACC Bang, join di Zoom. Siapa namanya, Dek? Siapa namanya? Ada Ini beberapa. cuma ini cuma satu di sini, cuma satu. Namanya Mega aja di sini. Saya nggak ACC karena tidak menggunakan username. Oke Bang, lanjut Bang. Oke ya. Berikutnya ada seorang bapak menggunakan rutin obat diazepam 5 mg. Karena rumahnya jauh dari apotek, bapak tidak menebus obatnya sehingga dia mengalami kegelisahan, cemas, dan lain-lain. Apakah gejala yang ditimbulkan oleh bapak tersebut? Withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome, menghentikan obat secara mendadak. Ya, makanya perlu dilakukan tapering off kalau menghentikan ya, nggak boleh langsung ya. Apalagi kalau udah rutin minumnya, kalau sesekali-kali nggak apa-apa, tapi kalau langsung itu yang perlu tapering off ya. Kemudian seorang anak laki-laki berusia 9 tahun memiliki riwayat kejang mioklonik. Pasien mengalami pertambahan berat badan. Pertambahan berat badan serta menipisnya rambut. Ini khas dari obat apa? Valproat. Asam Asam valproat. valproat ya, bahwasanya asam valproat ini bisa menyebabkan yaitu hepatotoksik, apalagi peningkatan berat badan. Oke. Dia juga bersifat teratogenik dan terakhir bisa memicu alopecia ya. Di soal ini yang terjadi dua hal. Rambutnya tipis, berarti alopecia, kemudian berat badannya naik. Berikutnya, seorang pasien berusia 25 tahun menderita kejang. Dokter memberikan karbamazepin. Mekanisme karbamazepin dari karbamazepin ini, dia memblok kanal natrium. Ya. Oke. Berarti yang ABCDE Penghalang kanal natrium. Oke. Ini ada teman. Bentar nih, saya accept dulu. Nggak pakai username. Oke, lanjut. Seorang lansia mengkonsumsi amitriptilin. Ya,
untuk keluhan nyeri neuropati. Lansia tersebut meminta obat tersebut diganti karena terus merasakan efek samping obat. Obat pengganti yang aman apa? Mana untuk nyeri neuropati? A, B, C, D, E? B. B ya, Pregabalin. pregabalin. Ya. Berikutnya, seorang bapak berusia 65 tahun didiagnosa menderita Parkinson. Terapi awal diberikan karbidopa dan levodopa. Kenapa dikombinasi? A, B, C, D, E? A. Bang. E. Meningkatkan Yang konversi karbidopa menjadi dopamin yang otak, Bang. apakah karbidopanya yang menjadi dopamin? Levodopa. A. Berarti B. B. Bang. B. D. B, Bang. B ya, meningkatkan jumlah levodopa yang masuk ke otak. Otak. Ya, seperti itu. Jadi ingat, levodopa nembus SSP enggak? Tidak. Nembus. Dopamin nembus SSP enggak? Enggak, Bang. Enggak ya. Oh, iya. Oke, kita ulangi aja ya. Oke ya. Jadi kalau kita memberikan levodopa ya, di sini aja deh. Saya nulis saja ya caranya ya. Nah, jadi kalau saya memberikan levodopa, oke. Ingat pasien Parkinson itu kekurangan dopamin di otak ya. Oke. Jadi levodopa ini akan diubah ya, akan diubah menjadi dopamin ya. Oke, akan diubah menjadi dopamin oleh bantuan enzim dopa dekarboksilase. Oke, ya. Nah, diubah menjadi dopamin oleh bantuan enzim dopa dekarboksilase. Nah, di otak terjadi perubahannya. Oke, kalau di otak berubah dopaminnya, ini bagus. Oke. Nah, lalu kemudian levodopa ini juga akan diubah menjadi dopamin, ya, akan diubah menjadi dopamin oleh dopa dekarboksilase juga sama, ya, diubah di mana di perifer, ya. Nah, kalau diubah di perifer menjadi dopamin, ini tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena dopamin tidak menembus SSP. Dan saraf iya, pusat. karena dopamin tidak menembus SSP. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga dopa dekarboksilase, ya, dopa dekarboksilase yang di perifer ini kita harus blok, ya. Oke, saya tuliskan di sini ya, sehingga dopa dekarboksilase di perifer harus diblok. Biar apa? Biar levodopa masuk sebagian besar ke Otak. SSP, ke otak gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bang. Oke, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu ya. Jadi benar tuh. Oke. Berikutnya,
Seorang pria 30 tahun mempunyai penyakit epilepsi, mengalami kejang beberapa kali, berarti akibat apa ini kalau kejang beberapa kali? Status epileptikus. ABCDE? Bang. ABCDE? Jepang. Diazepam, Bang. Diazepam. Ya. Diazepam. Diazepam. Oke. Seorang pasien berusia 65 tahun mengalami nyeri hebat dengan fasnya 8. Ya. Oke. Nyeri fasnya 8. Setelah mengalami iskemik miokardial, dokter ingin memberikan morfin injeksi. Oke. Berdasarkan literatur, dosis IV untuk dewasa 5-10 mg. Dan untuk usia lanjut setengah dari dosis dewasa. Berapa yang dikasih berarti? 2,5. 2,5 2,5. mg. 2,5. Ya. Oke, nggak perlu dihitung. Ya. Berikutnya, soal yang sama, tapi beda pilihan. Seorang pasien pria usia 65 tahun mendapatkan obat kombinasi levodopa dan karbidopa. Bagaimana? ABCDE? A. A. Bang. Ya. A. Oke. Diubah-ubah pilihannya, ya. Berikutnya, seorang penderita Parkinson mendapatkan mayo inhibitor yang dapat menghambat pemecahan dopamin. Apa contoh mayo inhibitor? D, Bang. Selegilin, resagilin. Kalau entacapone? COMT COMT inhibitor. Kalau levodopa? Prekursor dopamin. Karbidopa inhibitor dopa dekarboksilase. Oke. Amantadin antivirus, tapi dia memiliki efek antikolinergik, ya. Sama seperti trihexylpenidil. Ya. Oke, lanjut. Seorang anak berusia 10 tahun masuk ke IGD mengalami kejang, ya. Oke, pasien bagaimana nih? Kejang, kesadaran menurun tapi tidak jatuh. Wah, bagaimana bisa sadarnya turun kok nggak jatuh, ya. Oke, pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Terapi apa yang tepat diberikan? Anak? Diazepam. Tetap ya, kita tetap ya pertolongan pertama itu selalu benzodiazepin kalau kejang, ya. Kenapa? Karena benzodiazepin itu onsetnya cepat, ya. Onsetnya cepat. Kalau yang lain itu terkait jenis kejang itu kan cuma fase pemeliharaan saja, ya. Berikutnya, Tuan X mengalami penyakit Parkinson. Nah, dia mau diberi terapi levodopa dan mau diberikan obat untuk menghambat COMT. Apa tadi contohnya? Oh, salah saya. Kemudian dilakukan terapi kombinasi obat untuk COMT. COMT apa contohnya? Nggak ada ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada ya. Harusnya entacapone ya, celecapone itu ya, nggak ada. Ini saya ubah aja soalnya nih untuk menghambat, karena nggak mungkin COMT itu dikombinasi dengan levodopa. Mestinya di sini untuk menghambat dopa dekarboksilase. Ya.
Oke, ini jawabannya udah Berbeda, karbidopa. Kalau Pak. bromokriptin, agonis, dopamin, ergot atau non ergot? Ergot. Ya, Ergot. ergot. Ya. Oke, berikutnya seorang pasien diberikan asam valproat. Tadi asam valproat mekanismenya gimana? Lihat lagi. Valproat meningkatkan GABA turnover, menurunkan atau menghambat natrium channel, menurunkan NMDA reseptor. Oke, kita lihat pilihannya. Apakah menghambat enzim GABA transminase? Enggak, Bang. Enggak. Ini? Salah. Enggak, Bang. Enggak. Ini? Bisa jadi ya. Tapi bukan di reseptor ya, di turnovernya ya. Nah, ini, ya, oke, ini saya rubah ya. Oke, ini saya rubah menjadi menghambat pembukaan kanal ion natrium. pembukaan iya. Biar bisa dijawab ya. Oke. Berikutnya, seorang pemuda diberi tindakan pembedahan ringan sehingga rasa sakit yang dirasakannya juga ringan. Sedang kok sedang. Oke. Nah, untuk nyeri sedang kasih apa? Tramadol. Kenapa nggak jawab kodein? Karena nggak dikombinasi. Karena tidak dikombinasi dengan paracetamol. Paracetamol. Oke, benar. Berikutnya, pasien perempuan sedang hamil 3 bulan didiagnosa tonik klonik. Dokter berencana memberikan asam valproat. Ya. Kenapa diganti asam valproatnya? Apa efek teratogeniknya? Spina bifida. Spina Spina bifida. bifida. Ya. Oke. Gantinya apa? Gantinya apa tadi? Lamotrigin. Atau levetiracetam. Ya. Berikutnya, seorang apoteker akan memberikan sediaan penurun demam yang tepat dan rasional bagi pasien anak. Ya. Tepat dan rasional bagi pasien anak yang berusia 4 tahun. Pasien menderita demam yang sangat tinggi. Kemudian pasien ini juga kejang, mual-mual, dan muntah. Oke. A, B, C, D, E. D. Rektal diazepam, Bang. Yang mau diatasi kejangnya atau demamnya nih? Supositoria Di soal paracetamol. ini. Supositoria Supositoria paracetamol, Bang. Supositoria Iya. paracetamol. Karena dia mual. Nah, karena yang mau apoteker akan memberikan sediaan penurun demam nih. Iya, Bang. Kalau ditanya kejangnya benar dia Jepang, tapi yang ditanya ini adalah yang penurun Demamnya, Bang. demamnya, ya. Oke, tapi benar tadi untuk kejang demam itu kita berikan diazepam, ya. Benar tapi itu. Oke, pasien perempuan 24 tahun mengeluh nyeri karena terpeleset, punya riwayat gastritis. Obat yang sesuai? Yang mana yang aman? Mana yang aman? Paracetamol. Paracetamol, ya. Oke. Anak umur 1,5 tahun, berat badan sekian, mengalami nyeri gigi karena makan coklat. 1,5 tahun makan coklat. Pasien alergi paracetamol, kasih apa? Ibuprofen. Ibuprofen, ya. Oke.
Jadi kalau alternatif paracetamol itu ibuprofen, kecuali kalau pasiennya ada riwayat ulcus Ulcus pepticum, baru kita pilih alternatifnya yaitu celecoxib. Ya, oke. Pasien mendapat obat yaitu eritromisin dan karbamazepin. Keduanya bekerja pada enzim yang sama yaitu sitokrom 3A4. Interaksi apa yang terjadi? Karbamazepin itu apa? Karbamazepin itu merupakan induser, ya kan? Oke, dia merupakan induser metabolisme. Sedangkan eritromisin itu merupakan inhibitor. inhibitor. Nah, berarti apa yang terjadi kalau induser? Kadar Menurunkan. Kadarnya eritromisin Dari bisa meningkat. Menurun. menurun. Oke. Apa yang terjadi kalau ini inhibitor? Kadar Kadar meningkat. karbamazepin Meningkat. bisa meningkat. Nah, ABCDE ABCDE. Kadar karbamazepin dalam darah meningkat, Bang. Kadar karbamazepin dalam darah benar. C, C, Bang. Yang C, ini Bang. juga benar ya. Efektivitas C juga eritromisin benar ya. Makin menurun. Oke. Ini juga benar. Ya kan? benar. Iya, dua-duanya benar ya. Dua-duanya benar ya. Oke, kadar karbamazepin dalam darah bisa meningkat. Benar juga ya. Oke, coba dicek di Medscape deh. Coba masukin di Medscape kedua obatnya. Sama nggak kayak analisa ini? Coba dicoba dulu. APC jauh banget ya. Apa yang terjadi? Sesuai nggak ini? Sesuai atau tidak? Udah dicek Medscape-nya? Sesuai, Bang. Sesuai ya? Iya, Bang. Nah, sesuai ya. Oke, jadi ini saya rubah aja biar bisa dijawab ya. Ini saya tulis menurun aja ya. Biar bisa dijawab. Oke, kita jawab yang B ya. Kita jawab kita jawab yang C ya biar bisa dijawab ya. Efektivitas eritromisin akan menurun karena karbamazepin menurunkan kadar eritromisin. Berikutnya, pasien Parkinson sudah sering mengkonsumsi obat levodopa yang dikombinasi dengan satu jenis obat. Nah, yang mana yang umumnya dikombinasi levodopa dengan apa? Karbidopa. Karbidopa. Ya, oke. Berikutnya, bagi ibu hamil, terapi asam valproat sebaiknya diganti dengan lamotrigine karena menimbulkan efek samping Pina bifida. Pina bifida ya. Kalau rhabdomyolysis? Statin. Miopati? Statin. Gray syndrome? Chloramphenicol. Oke. Seorang pria berumur 70 tahun didiagnosa Parkinson dan mengeluh tremor ringan dan lambat bicara. Sudah mendapatkan terapi selegilin tapi belum menunjukkan perubahan. ABCDE. ABCDE. Yang mana obat anti Parkinson? Ya. Loh, nggak ada yang berani jawab ini. Kasih aja levo.
Levodopa ya. Oke, kenapa ini? Ya, keselak kayaknya ya habis makan ikan ya. Oke, berikutnya seorang pasien dengan diagnosa epilepsi kerap kali mengalami kejang pada pagi hari. Pasien tersebut mengunjungi dokter untuk berkonsultasi terapi yang tepat untuk dirinya sekarang. Nah, ini hamil trimester 2, epilepsi. Kasih apa? Oh, yang dihindari, sorry. Yang harus dihindari apa? Asam Asam. Asam Asam valproat. Asam valproat. valproat karena Teratogen. teratogenin. Oke. Berikutnya, perempuan 19 tahun didiagnosa epilepsi tonik-klonik. Sejak 1 tahun, terkendali dengan asam valproat. Oke. Lalu kemudian hasil pemeriksaannya SGOT dan SGPT-nya tinggi 5 kali lipat karena hepatitis. Sehingga apoteker mengganti dengan topiramate. Benar nggak diganti dengan topiramate? Pertanyaannya itu dulu. Betul. Betul, Bang. Betul. Karena topiramate tidak. Kenapa? Tidak. Hepatotoksik. Tidak Hepatotoksik, Bang. tidak hepatotoksik ya. Oke, ada yang mau berdiskusi silakan. Ini teman-teman setiap hari latihan soal kan? Iya, Bang. Setiap hari latihan soal, berapa soal sehari? 250, Bang. 200, Bang. 200 soal. Oke, nggak apa-apa, tapi nanti Hamin 10 itu naikin ya. Kalau bisa ya bahas 400 soal ya. Pagi bahas sampai siang, ya sore istirahat, ya maghrib belajar lagi. Sampai jam 10 tidur, gitu aja terus. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Ini soal yang jarang, psikiatri ini sebenarnya soal yang jarang, tapi oke, kita coba ya. Pria berusia 47 tahun, skizofrenia sama sekali nggak pernah keluar di ujian UKM BPAI selama ini, tapi kita coba ya, siapa tahu muncul untuk batch teman-teman nanti ya. Dokter memberikan terapi obat generasi pertama yang menghambat reseptor dopamin. ABCDE yang mana generasi pertama? Risperidon. Risperidon. Haloperidol. Ayo. Ini dipilih aja nggak ada haloperidol. Chlorpromazine. Clozapine. Chlorpromazine. Ya. Oke. Antipsikotik generasi 1. APG generasi yang pertama. APG generasi pertama apa contohnya? Haloperidol. Haloperidol. Oke, masuk. Haloperidol. Oke, apalagi? Jawabannya chlorpromazine. Apalagi? Apa? Kurang keras suaranya. Perfenazine. Perfenazine. Masuk. Perfenazine. Ya. Oke. Generasi pertama itu mekanisme kerjanya blok. Menghambat Iya, spesifik, ya, blok dopamin. Efek sampingnya yang bisa terjadi? Parkinson. Ya, Parkinsonism, ya, ESO bisa terjadi
Parkinson, bisa terjadi ekstra Ekstra piramidal. piramidal. Oke, bisa terjadi dystonia Dunia akut. Ya, bisa terjadi akatisia. Ya, bisa terjadi akatisia. Oke. Nah, solusinya gimana? Solusi Trihexylpenidil. berikan Anticholinergic. trihexylpenidil. Boleh apa lagi selain trihexylpenidil? Bromokriptin. Oke, boleh diberikan bromokriptin kah? Difenhidramin boleh. Ya. Oke, berikutnya ESO lagi. Apa lagi ESO-nya? Gagal Yang paling ginjal. parah. Neuroleptic malignant syndrome. Neuroleptic. Oke, ESO-nya tunggu dulu. Oke, ESO berikutnya adalah neuroleptic malignant syndrome. Ya. Solusinya berikan Bromokriptin Iya, pembantu. solusi berikan bromokriptin. Berikan bromokriptin. Nah, itu generasi yang pertama. Oke, berikutnya. Ini ada chat nih, ekstrak ya. Oke. Seorang wanita 32 tahun datang, saya ekstrak temennya dulu. Oke. Ya, seorang wanita 32 tahun datang ke klinik 2 minggu setelah melahirkan anak pertamanya. Dia menyampaikan keluhan sering merasa sedih dan enggan merawat bayinya. Nggak mau merawat bayinya nih. Oke. Selain itu juga dia mengeluhkan mudah lelah. Oke, pasien ini mengalami depresi postpartum. Mana antidepresan? Peridol. Yang mana antidepresan? Haloperidol apa? Fluoxetine, Bang. Fluoxetine. Ya kan? SSRI. Ingat. Ya, tata laksana depresi itu selalu memprioritaskan SSRI. Golongan SSRI ini pertamanya. Ya, apapun kejadian pasiennya, mau hamil, mau menyusui, mau penyakit kardiovaskular, DM, intinya tetap diberikan SSRI. Ya. Berikutnya, pasien laki-laki 38 tahun mengeluhkan gejala depresi sehingga dokter memberikan terapi antidepresan. Pasien memiliki riwayat penyakit kardiovaskular. ABCDE? Fluoxetine. Bang. Fluoxetine B, Bang. Tetap fluoxetine. Ya, karena lini pertama. Lini Ya, pertama. tetap ya aman soalnya. Ya, aman dan efektif. Seorang laki-laki usia 23 tahun dibawa ke IGD dengan gejala agitasi dan gaduh. Mengidap penyakit skizofrenia. Dokter ingin memberikan terapi antipsikotik yang tidak menimbulkan ekstrapiramidal. ABCDE yang mana? Olanzapine. Bang. Karena generasi Generasi 2. iya, APG ya, anti Parkinson, anti Parkinson, anti psikotik generasi 2. Nah, itu contohnya apa? Pak? Olanzapine. Oke, apalagi? Risperidon, Aripiprazol. Oke, risperidon, aripiprazol. Oke.
Kemudian ada klozapin, ya. Quetiapin itu ada, oh nggak ada ya, quetiapin. Ya. Oh di atasnya ya, quetiapin, ya. Gitu. APG generasi 2 fokus kerjanya adalah menghambat Serotonin, Bang. iya, menghambat serotonin. Isunya ke metabolic Metabolic, metabolic metabolik, Bang. syndrome, ya. Misalnya hiperglikemia, Hiperglikemia. hiperlipidemia, peningkatan berat badan, ya seperti itu. Oke, berikutnya. S10. Seorang pasien laki-laki umur 40 tahun menderita skizofrenia dan dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya karena menunjukkan gejala Parkinsonism. Sebelumnya pasien telah mengkonsumsi haloperidol 3 kali 5 mg, lalu diturunkan menjadi 3 kali 2 mg, tetapi masih menunjukkan gejala yang sama. Dokter menduga gejala Parkinsonism akibat efek samping obat. Apa obat yang Anda rekomendasikan untuk mengatasi gejala tersebut? Udah di atas tadi. Rehexylphenidil. Ya. Seorang pasien diberikan obat golongan selektif serotonin reuptake inhibitor. Yang mana? Yang mana selektif serotonin reuptake? Venlafax. Venlafax. NRI, Bang. Fluoxetine. Ya. Oke, apa contohnya SSRI selain ini? Sertralin. Alin, ya, paroxetin, contohnya. Ini termasuk SSRI. Oke. Venlafaxine ini termasuk apa? SNRI, ya dia temennya duloxetin, ya, dan lain-lain. Ini termasuk SNRI, ya. Lalu imipramin, contohnya apa? Imipramin, TCA, ya. Temannya amitriptilin, ya, dan lain-lain, ya. Amitriptilin, nortriptilin, dan lain-lain, ya. Oke, berikutnya. Berusia 28 tahun ke klinik dengan keluhan susah tidur, nyeri, dan kekurangan energi. Selalu mengeluhkan mengenai pekerjaannya, rasa berkepanjangan, tidak memiliki harapan hidup. Obat apa yang diberikan untuk Nyonya M? Risperidon. Ini dia kenapa nih, Dik? Saya tanya dulu. Frustasi. Frustasi itu dimiliki oleh pasien apa? Depresi. Depresi. Yang mana antidepresan? Amitriptilin. Kenapa CCA, jawab Bang. risperidon? Risperidon psikotik. Gejalanya apa? Psikotik. Ya, psikosis, ya, halusinasi, ya. Kemudian pasiennya waham, ya, seperti itu. Oke, berikutnya. Apa nih? Oh, Alzheimer ini ya. Oke, mengeluh ingatannya menurun dengan cepat. Dokter mendiagnosa pasiennya Alzheimer. Yang mana obat Alzheimer? Pesil. Donepezil. Jangan nanti habis tahu obatnya langsung mau beli donepezil untuk UKI ya. Gimana ginkgo bilobanya? Berhasil? Belum. Berhasil ginkgo bilobanya, teman-teman. Oh, 50%, Bang. Jadi pusing. 50%. Kalau ada yang pusing itu jangan ya.
ginkgo biloba itu kan multivitamin kalau orangnya sakit. Kalau nggak sakit nggak perlu. Ya, teman-teman ini kan orang yang sehat. Ya, tunggu dulu. Algoritma Alzheimer tadi ya. Alzheimer. Saya carikan dulu. Kita cari dulu. Alzheimer. Nih, bentar. Waduh, lama lagi nih. Tunggu deh. Salah, salah. Salah pencet. Nggak bisa. Tunggu sebentar. Bisa lagi. Tunggu ya. Nggak bisa nih. Gini caranya ya, saya tahu. Wah, jelas loh. Oke. Sudah dapat. Nah, jadi ini adalah terapi Alzheimer ya. Alzheimer ini sama sekali nggak pernah keluar di ujian juga ya. Nah, jadi ada yang mild to moderate, ada yang moderate to severe ya, bahwasannya bisa menggunakan donepezil, galantamin ya. Saya mau bersin. Oke. Nah, kemudian ada yang moderate to severe, bisa menggunakan donepezil, rifastimin, memantin ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah obat-obatan dari Alzheimer ya. Jadi kalau dilihat dari A, B, C, D, E, obat Alzheimer ya dipilihnya cuma satu, yaitu donepezil. Berikutnya, seorang pasien wanita ya, berat badan sekian ya, kemudian tinggi badan sekian ya, sering mengalami halusinasi dan ketidakstabilan emosi, gangguan hubungan sosial, dan keinginan untuk melukai diri sendiri. Pasien tersebut didiagnosa mengalami skizofrenia. Obat skizofrenia yang rutin ia gunakan adalah olanzapin. Efek samping olanzapin? Metabolic syndrome. Metabolic syndrome. Sindrom. Ya, ini udah kelihatan kok sebenarnya ya. Berat badan 70, tinggi badannya 150. Ini udah naik berat badannya. Oke, berikutnya, pasien yang mengalami cemas diresepkan duloxetin. Duloxetin, tetapi persediaan di apotek kosong sehingga diganti dengan obat lain yang termasuk golongan SNRI. Ya, 5-HT, 3 norepinephrine reuptake inhibitor ya, SNRI. Obat yang termasuk SNRI A, B, C, D, E? Venlafaxine. Venlafaxine. Seorang wanita berusia 40 tahun mengeluh depresi ya, dan diberi Venelzin. Venelzin ya. Pasien tersebut suka makan keju. Apoteker melarang memakan keju karena terjadi interaksi obat dan makanan
Nah, interaksi apa yang terjadi? Hipertensi. Tensi, Bang. Oke, hipertensi. Nah, tunggu sebentar deh. Ya. Oke ya, Phenergen. Tuh. Nah, jadi Phenergen ini golongan mayo ya, mayo inhibitor ya. Oke. Nah, mayo inhibitor ini nantinya menghambat pemecahan tiramin ya. Tiramin itu banyak di keju, banyak di susu, banyak di yogurt ya. Oke, yogurt. Oke. Nah, karena tiraminnya nggak pecah, sehingga akan terjadi akumulasi tiramin. Nah, akumulasi tiramin ini menyebabkan pasien mengalami krisis hipertensi. Nah, seperti itu ya. Berikutnya, seorang pasien perempuan usia 30 tahun, hamil usia 4 bulan, mengalami depresi. Oke. Karena berbagai permasalahan yang dihadapinya, dokter ingin meresepkan antidepresan untuk menghilangkan gejala penyakitnya. Antidepresan apa yang diberikan? A, B, C, D, E? Ini sama ya. Ini bisa aja ya. Ini bisa ya. Oke, ini bisa ya. Jadi ini nggak bisa kita jawab nih. Oke, saya rubah nih menjadi sertralin. Ini saya rubah menjadi sertralin, berarti SSRI itu pilihan utama. Ya, duloxetin itu golongan apa? Tadi sama ya? SNRI ya, sama seperti venlafaxine. Ya. Oke, berikutnya pasien perempuan usia 37 tahun datang ke apotek membawa resep fluoxetine. Dokter spesialis jiwa. Fluoxetine merupakan golongan SSRI. Oke, informasi apa? Kapan minumnya? A, B, C, D, E? Kenapa pagi? Karena Karena salah satu efek sampingnya adalah insomnia. Ya. Berikutnya, Tuan Brian, 28 tahun, memiliki riwayat hipertensi. Tuan Brian penggemar minum whisky setiap harinya. Bagaimana cara menghilangkan ketergantungan alkohol? Kasih apa? Benzodiazepin untuk ketergantungan alkohol. Kalau toksisitas alkohol, kasih apa? Toksisitas alkohol kasih apa? Omeprazol, bisa juga pakai etanol. Ya. Kalau toksisitas benzodiazepin kasih apa? Flumazenil. Oke, kita lanjut. Sejak 1 tahun yang lalu, Abi mengalami keadaan gelisah, tidak tenang, cemas di lingkungan barunya. Oke. Cemas. ABCDE yang mana anti cemas? Cemas? Iya, cemas kita bisa menggunakan benzodiazepin masih bisa dipakai, tapi lini pertama tetap
bisa menggunakan SSRI. SSRI. Ya, oke. Oke nih, tata laksana cemas. Tata laksana dari cemas. Itu bisa menggunakan SNRI, bisa pakai, SSRI, ya, bisa pakai SNRI, bisa juga pakai benzodiazepin. Ya, benzodiazepin tujuannya meningkatkan norepinefrin. Ya, oke. Berikutnya, seorang laki-laki berusia 78 tahun menceritakan kepada anaknya bahwa ia memiliki masalah dalam mengingat nama kata-kata. Oke, nah ini Ginkgo biloba nih, Dek. Udah beli. Oke, diagnosa dokter menunjukkan bahwa laki-laki tersebut mengalami yang mana obat untuk Alzheimer. Tadi udah di atas. ABCDE. E. Mematin, C. Bang, Memantin, ya. Mematin. Ada tadi di atas. Ya, ini kan memantin. Mematin. Iya. Ya, tapi letaknya sebenarnya yang di moderate ya, seperti itu ya. Udah memantin aja karena obat Alzheimer cuma satu di sini yaitu memantin. Berikutnya, pasien skizofrenia ingin diberikan obat lini pertama dengan mekanisme antagonis D2. Yang mana antagonis dopamin? Generasi 1 atau generasi 2? Generasi 2. Generasi 1 atau generasi 2? Satu. Generasi 1. Yang mana generasi 1? Chlorpromazin. Ya, chlorpromazin. Ya, oke. Berikutnya, seorang pasien laki-laki didiagnosa oleh dokter mengalami GAD. Pasien telah menjalani terapi menggunakan alprazolam. Oke, kemudian namun tidak ada perbaikan. Apa yang direkomendasikan? Sentralin, Mas. Bang. Sertraline. Iya, ini pertama kasih setralin, ya. Oke, ini soal terakhir deh, besok aja kita lanjut ya. Ini banyak penjelasan nanti nih, ya. Seorang wanita berusia 25 tahun mengalami depresi setelah kematian ayahnya. Dokter memberikan amitriptilin sebagai terapi untuk mengatasi depresinya. Pada saat apoteker melakukan visit kepada pasien, pasien mengeluh pusing, sakit kepala, dan lemas, terutama apabila pasien merubah posisinya. Apa yang terjadi nih? Hipotensi, Bang. Hipotensi ortostatik. Ortostatik. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Ada yang mau berdiskusi? Ada? Aman, Banyak Bang. nih. Aman ya? Oke, besok kita lanjutkan lagi. Sebentar, saya besok. Nanti saya Besok infokan jam di grup berapa, aja Bang? deh ya. Kenapa, Dek? Ya, nanti saya infokan di grup ya untuk Iya, Bang. karena ada yang mau diskusi kasus ya. Karena besok ada yang mau diskusi kasus. Oke, jadi besok kita masih bahas soal ini ya. Nanti hari Senin baru kita bahas soal antibiotik. Tapi mungkin untuk hari Senin, Selasa sama Rabu saya bisanya cuman jam 15.30 WIB dan itu pun sampai maghrib aja. Ya. Jadi kita cicil mungkin dalam beberapa hari untuk soal-soal infeksinya ya, nggak apa-apa gitu ya. Iya, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Karena Bang. minggu depan udah Oke. TO. Oke ya, sampai ketemu besok. Nanti saya infokan jamnya jam berapa ya. Sekian Bang, dari buat saya. Ya kenapa, Dek? Bang, soal yang tadi yang dibahas ini untuk hari ini boleh dikirim nggak, Bang, buat Boleh, di boleh, review boleh. kembali. Boleh, Makasih, Dek, Bang. boleh dong.
Oke, siap. Aman ya? Aman, Bang. Terima kasih, Bang.